is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hand. Suffering children are saved in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena pada malam ini sekelompok alumni dari Universitas Indonesia dapat membahas satu tema yang sangat penting ini, yang merupakan buah dari kerohanian kami sesungguhnya. Terima kasih untuk tema ini, dan berkatilah kami ketika membahas, dan berkatilah kami ketika melaksanakan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Pertama-tama saya berterima kasih kepada pengurus atas tema yang dipilihnya ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena menurut saya tema ini menunjukkan kesungguhan dan kerohanian. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memiliki kerohanian yang baik, saya kira akan jarang membahas tema seperti ini. Jadi kita akan membahas beberapa hal penting, misi pekabaran Injil. Kelihatan nggak ya? Jelas, Pak. Jelas nggak kelihatan? Jelas. Ya, Jelas, kasih. Bang. Misi pekabaran Injil. Nah, dasar Alkitabnya apa? Harus begitu kan ya? Keempat Injil mengakhiri beritanya dengan pekabaran Injil. Nah, itu dasarnya. Demikian juga
kisah gereja atau disebut juga kisah para rasul. Jadi setelah Injil kan kisah para rasul. Tapi sebenarnya bisa juga disebut ini kisah Roh Kudus. Karena kita tidak bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja secara jelas selain di dalam kitab kisah para rasul. Itu sebabnya saya berani mengatakan, sekiranya kita tidak punya kisah para rasul, kita akan bingung the nature of the Holy Spirit itu kayak apa sih? Tetapi dengan adanya kisah para rasul kita tahu. Matius diakhiri dengan misi. Markus diakhiri dengan misi. Lukas diakhiri dengan misi. Yohanes diakhiri dengan misi. Kisah Rasul diakhiri dengan misi. Nah, jadi kalau gereja bermisi, itu benar. Sebaliknya, kalau gereja tidak bermisi, itu bukan benar. Ya, you lose the nature of the church. Nah, kalau alumni UI bermisi, itu benar. Jadi kalau malam ini, pengurus menetapkan tema ini, itu benar. Dan kalau dilakukan, itu benar, itu wajar. Nggak ada yang kayaknya hebat banget, gitu. Nggak ada. Jadi, mari kita ingat itu. Sebaliknya, kalau kita nggak peduli, cuek, itu bukan gereja. Itu bukan orang Kristen. Boleh saya minta bantuan rekan-rekan alumni berganti-gantian membaca layar ini? Dan sebentar saya akan tunjukkan ayat-ayatnya ya. Tolong satu orang. Saya akan mulai ya. Silakan ganti-gantian aja supaya kita menikmatinya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu jelas. Bahkan langsung di sini bukan cuma misi pekabaran Injil. Langsung misi pemuritan. Ya, Bung Daniel ya. Kata yang digunakan dalam bahasa asli adalah pemuritan. Matheteusate. Jadi bukan hanya Injili, tapi muridkan. Nah, kita tahu dong bedanya. Penginjilan membawa orang kepada pertobatan, keselamatan, hidup kekal. Kalau mati masuk surga gitu. Tetapi nggak hanya itu, langsung muridkan. Ini yang kita lihat. Lalu Markus 16, Bung Daniel. Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, terima kasih. Kayaknya suara Bung Pahala ya. Yes. Ya, suaranya. Terima kasih, Bang Pahala. Nah, ini Markus diakhiri dengan misi pekabaran Injil. Pergilah ke seluruh dunia. Ngapain? Bukan berbisnis. Boleh berbisnis, tapi bisnisnya terutama Injil. Mau guru, pegawai negeri, PNS, atau swasta, harus bermisi. Nah, sebenarnya kalau kita baca Matius ini, boleh dipahami, ini bicara ongoing action. Jadi bukan karena itu pergilah, bukan. Itu dalam bahasa asli nggak begitu. Boleh diterjemahkan sebenarnya, ini adalah participle. Ya, sementara kalian pergi kemana saja, boleh begitu diterjemahkan. As you are going, sementara kalian pergi, mau ngapain? Bahkan mungkin holiday, dikatakan, bawalah berita Injil. Itu endingnya Markus. Jadi kuat. Lalu bagaimana dengan Lukas? Mari kita lihat. Silakan berganti-ganti alumni. Lukas 20. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Iya, terima kasih. Malah ini disebut ya kotanya ya.
Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Nah, jadi kembali skopnya segala bangsa. Jadi kalau ada agama seberang memelintir, seolah-olah Yesus hanya untuk orang Yerusalem, orang Israel, itu adalah pelintiran. Dan mereka makin banyak memelintir ayat kita. Nanti kita bisa diskusikan. Dari skop penginjilan, misinya segala bangsa seluruh dunia. Karena hanya ada satu juru selamat. Di agama manapun tidak ada. Kecuali di dalam Injil. Nomor 4, tolong siapa tadi yang nggak jadi membaca. Kalau ada bentur, satu berhenti, nanti setelah yang satu dilanjutkan sama yang lain. Supaya semua kita berpartisipasi. Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah ini luar biasa nih. Di sini bukan hanya kita lihat misi pekabaran Injil, di sini bahkan kita lihat apa? Derajatnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Tidak diturunkannya derajatnya. Dengan kualitas, dengan otoritas, dengan wibawa, dengan nilai, value yang sama, aku mengutus kamu. Jadi kemanapun kita pergi, alumni pergi, mari kita ingat, ketaatan kita mengikuti ketaatan Yesus. Saya ulangi, ketaatan Anda, ketaatan Daniel, ketaatan Nova, ketaatan Pahala, ya ketaatan semua mengikuti ketaatan Yesus. Dari Injil udah kita bahas, 4. Sekarang bagaimana dengan kisah gereja, atau kisah para rasul, atau kisah Roh Kudus? Tolong. Kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini malah kita lihat Tuhan Yesus membuat lebih detail ya, rekan-rekan ya. Di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Tuhan Yesus ketika itu kan bicara di Yerusalem. Kalau kita bikin dunia global itu flat, dan Yerusalem di sebelah kanan, maka di sebelah kiri itulah Italia, Roma. Jadi ketika dikatakan di Yerusalem, paling timur, di seluruh Yudea, itu provinsinya. Ya. Yerusalem kotanya, lalu Yudea provinsinya. Berarti terjadi ekstensi, ekspansi. Lalu Samaria disebut secara khusus. Karena apa? Kota Samaria ketika itu adalah kota yang mereka hindari. Karena permusuhan sejak perjanjian lama. Ya, antara Samaria dan Yahudi. Tetapi Yesus mengatakan, nggak boleh ada daerah bebas Injil. Nggak boleh. Harus. Bahkan kalau kita lihat nanti di Kisah Rasul, secara khusus, Tuhan mengirim Filipus pergi ke Samaria, memberitakan Injil. Dan itu terjadi, rekan-rekan alumni, perhatikan. Kisah 8 itu didahului dengan penganiayaan yang hebat. Boleh Nova membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga, lalu ayat 4 nanti Bung Daniel, kisah 8. Kisah 8 ayat 1 sampai 3, Nova minta tolong, nanti khusus ayat 4 oleh Daniel. Oke. Kisah para rasul ya Bang ya? Ya. Bentar ya Bang. Atau siapa saja yang sudah menemukan? Kisah para rasul 1 ayat 1 sampai 3. Kisah 8. Hah? Kisah Kisah para Rasul rasul 8. Oh, kisah para rasul 8. Oke, kisah para rasul 8 ayat 1 ya Bang? Ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu
Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, lihat itu. Itu judulnya, Bung Daniel, perhatikan. Apa judulnya? Filipus di Samaria. Ya, jadi Filipus ke Samaria itu dimulai dari penganiayaan yang hebat, bukan? Itu yang kita dengar tadi dibaca oleh Nova. Ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Ya. Di mana? Di Yerusalem. Dengan perkataan lain apa? Karena Injil tetap dikurung di Yerusalem, Tuhan mengizinkan aniaya. Nah, ini dia. Kalau kita baca kisah 1 ayat 8 ini, udah jelas Tuhan berkata, kamu harus bersaksi di Yerusalem, lalu lanjut provinsi Yudea, dan tidak boleh abaikan Samaria sampai ujung bumi. Nanti ujung bumi itu di Roma. Itu sebabnya kalau kita baca kisah Rasul 28, tolong dibaca kisah 28, itu berakhir dengan Injil kisah Rasul diakhiri dengan di Roma ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Dia menerima semua orang datang kepadanya. Dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa, dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Dan itu kalau kita lihat judulnya itu, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Jadi di Roma ini. Jadi endingnya kisah Rasul dituliskan Injil, misi pekabaran Injil sudah tiba di pusat kebudayaan paling tua, paling terkenal di kala itu, yaitu di Roma. Kekaisaran ada di Roma, peradaban ada di Roma. Luar biasa itu. Sampai ujung bumi. Nah, kalau sekali lagi kita lihat kisah 8 itu, Tuhan izinkan aniaya supaya penginjilan itu dilakukan, misi. Nah, tolong rekan-rekan alumni, janganlah sampai Tuhan kirim aniaya, penderitaan, baru kita menginjil, gitu loh, hati-hati loh. Amin. Ya dong, jangan aniaya dulu. Boleh Nova baca sekali lagi ayat aniaya itu? Supaya kita agak takut sedikit. Yang ayat 1b ya, Bang? 1b tadi. Oke. Ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kenapa tersebar? Kak Nova. Karena penganiayaan dikejar-kejar Iya dong, kali kan? untuk dianiaya. Menyelamatkan diri, bukan? Betul. Tetapi jangan lupa Kak Nova, justru itu Tuhan pakai untuk kemanapun mereka tersebar, Injil diberitakan. Boleh Bang Daniel baca sekali lagi tempat itu? Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, jadi Bang Daniel, misi pekabaran Injil dilakukan dengan sengaja atau dengan terpaksa? Dipaksa, Bang. Kelihatannya begitu ya. Dua-duanya kali ya, Kak Nova ya? Iya. Ya kan? Terpaksa keluar dari Yerusalem, tapi dengan sengaja memberitakan Injil kan? Iya dong. Iya. Karena apa? Rupanya Injil itu udah menyatu dalam diri mereka. Sehingga kemanapun mereka pergi, bau Injil itu nggak bisa dipisahkan. Boleh nggak alumni kita seperti ini? Bau Injil itu udah nggak bisa dipisahkan. Mau politisi, ya, mau bisnismen seperti Pahala, mau dokter seperti Dokter Maria, atau seperti Dokter Yusak. Nah, Dokter Yusak ini mudah-mudahan nanti Dokter Maria cerita, ini penginjil luar biasa ini suaminya ini. Sampai ke Serukam dia pergi. Bukannya dia gara-gara dia siahaan ya, maka saya puji-puji ya. Ya, mentang-mentang hula-hulanya nanti si Rere bilang gitu. Bukan. Ya. Puji Tuhan.
Jadi kita lihat dasarnya kuat nggak? Oh, sangat kuat. Keempat Injil diakhiri dengan misi. Kisah gereja, kisah rasul, kisah Roh Kudus diakhiri dengan pekabaran Injil, misi PI. Nah, kalau gitu sekali lagi mohon maaf Kak Nova, Bang Daniel. Kalau kalian tidak bermisi mengabarkan Injil, kalian bukan Kristen. Sorry ya. Sorry. Dan kalau kalian semangat bermisi, tekun bermisi, setia bermisi, jangan bilang hebat. Enggak. Itu biasa. Sama seperti Kak Nova memakai semua ornamen wanita, wajar. Pakai lipstick kan begitu kan? Jangan bilang, Ya, Bang. wah sok lu pakai lipstick. Bukan, itu wajar. Ya. Sebaliknya Bang Daniel nggak ada lipsticknya kan? Ada nggak? Nggak ada. Jangan dibilang, ah sok malas lu ah, sok laki-laki lu ah. Loh, itu yang wajar. Nah, kewajaran ini bagi alumni UI adalah bermisi. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, urgensi. Kelihatan nggak judulnya? Urgensi. Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Kelihatan ya? Ya. Urgensi pekabaran Injil terlihat di mana, Bang? Loh, ini teladan Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus. Boleh nggak satu orang baca? Bang Daniel boleh. Markus 1 ayat yang ke-38. Markus 1:38. Markus 1:38. Baik. Jawabnya, jawab Tuhan ya. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah, sekali lagi Bang Daniel. Atau gini, latar belakangnya dibaca oleh Kak Elizabeth Tobing yang cantik ini. Ya, ayatnya yang ke-36 atau 35-36. Markus 1 ayat 35 sampai 36. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Ya, terjadi mujizat kan? Lalu Simon dan kawan-kawan menyusul. Apa dikatakan Kak Sabet? Apa laporannya? Ayat di bawahnya. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Semua orang cari engkau. Karena apa? Mau mujizat Kak Elizabeth. Siapa yang nggak mau? TTS, tepuk-tepuk sembuh. In Jesus, sembuh. In Jesus, sembuh. Ya semua orang berebut. Maka dikatakan, semua orang kejar kau, guru. Tapi coba, ayat 38, apakah gara-gara itu dia terganggu pekabaran Injil? Fokus Injilnya terganggu. Kembali saya minta kesediaan Bang Daniel, baca 38 tadi. Dan jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Bang Daniel, coba kamu terkesan nggak membaca itu? Mari kita pergi ke kota lain, ke desa-desa lain, ke desa-desa yang berdekatan. Berarti misi out terus, reaching out. Yeah. Supaya di sana beritakan Injil. Karena, nah lihat itu Bang Daniel. Yeah. Karena apa Bang Daniel? Karena untuk itu aku, Tuhan Yesus Kristus ya, telah datang untuk memberitakan Injil. Terima kasih Bang Daniel. Suaramu berbobot sekali Bang Daniel. Kau kayak pendeta kau itu. Untuk memberitakan Injil. Jadi teladan Tuhan Yesus. Seumur hidupnya, Tuhan Yesus itu keliling-keliling memberitakan Injil. Boleh Kak Rolina membaca Matius 9, 35, 36? Matius 9, 35, 36.
Matius 9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit Ya, dan berkeliling katanya apa? Dari semua? ke semua kota dan desa. Itu dia, ke semua kota. Bayangan kita sekarang, kota Medan, kota Palembang, kota Jambi, kota Surabaya, kota Jakarta, kota-kota. Lalu lagi apa? Desa kan? Semua desa. Desa apa misalnya? Desa, katakanlah desa Samosir. Di Samosir banyak desa. Lalu kemudian di Nias. Begitu. Sambil memberitakan Injil. Lanjut. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itu dia. Mengapa Tuhan Yesus demikian? Karena matanya melihat. Mohon maaf. Melihat orang banyak itu. Nah, Kak Rolina, begitu banyak orang waktu itu yang melihat, belum tentu melihatnya seperti Yesus. Jadi bukan melihat bahwa mereka lelah terlantar seperti domba tidak bergembala. Ini namanya mata rohani. Katanya ketika Hudson Taylor pertama kali menginjak kakinya ke Cina, langsung dia melihat, wow, begitu banyak manusia di sini. Tanpa Yesus mereka ini akan binasa. Nah, ini cara melihat. Nah, barangkali orang-orang tertentu yang belum bertobat pergi ke Cina, yang dilihat, wow, enak belanja di sini. Wow, enak berbisnis di sini. Beda cara melihatnya. Jadi kita lihat teladan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, teladan rasul-rasul. Apakah rasul-rasul juga memberitakan Injil? Oh iya. Itu yang kita baca tadi. Setelah Kisah Rasul pasal 1, perintah memberitakan Injil. Kita baca terus-menerus, fokus para rasul memberitakan Injil. Itu sebabnya ketika jemaat bertambah banyak, maka terjadi makin melemah memberitakan Injil. Ya. Boleh Kak Sahabat baca Kisah 6? Kisah 6, akibat dari jemaat makin bertambah banyak, nah, tenaga berkurang, sehingga orang seharusnya berdoa, orang seharusnya memberitakan Injil, terkuras sebagian untuk pelayanan meja. Tolong dibaca dia. Kisah 6 ayat 1-3. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-3. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Nah, tambahkan 7 lagi. Supaya terjadi pelayanan. Tapi tujuannya apa? Bang Daniel baca lagi, suaramu berbobot. Ayat 4. Tujuannya apa, Bang Daniel? Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Itu dia. Jadi, rekan-rekan alumni, tolong ingat ya. Ini Bang Sagala ngomongin. Jangan pernah kita biarkan apapun merintangi atau melemahkan semangat kita bermisi. Ini saya ulangi ya. Ini Bang Sagala ngomongin. Jangan pernah kita biarkan apapun, termasuk
tugas penting melayani meja. Melayani meja penting itu. Bakti sosial penting itu. Siapa bilang nggak penting? Social welfare, that is very important. But you must not allow to do those kind of things in order to block, to reduce, untuk mengurangi, menghentikan semangat penginjilan kita. Makanya di sini dikatakan, oke, sekarang terjadi sungut-sungut, terjadi masalah, ada yang cara bakal. Sekarang reorganisasi, tambahkan 7 orang lagi. Nah, apa yang terjadi Bang Daniel? Ayat 7. Ayat 7. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, luar biasa kan? Dari teladan Tuhan Yesus jelas. Teladan rasul-rasul jelas. Teladan bapak-bapak gereja jelas. Teladan para misionaris jelas. Tanpa misi pada abad lalu, apa yang terjadi dengan kita? Mari kita renungkan. Tanpa misi, apa yang terjadi? Bandingkan dengan fakta-fakta berikut. Misi ke Sulawesi, siapa yang tahu? Jeffrey kan? Jefferson kan? Misi ke Maluku, siapa yang tahu? Joseph Kam kan? Misi ke Jawa, siapa yang tahu? Sadra. Misi ke Nias, siapa yang tahu? Deninger. Makanya ada gereja Kristen Deninger. Misi ke Tanah Batak, tahulah ya, Rolina ya. Lomensen. Itu. Coba. Kalau Jefferson tidak ke Sulawesi, bagaimana itu? Kalau Joseph Kam tidak ke Maluku. Kalau Sadra tidak ke Jawa. Kejauhan terus itu semua, itu nggak ada Kristen di situ. Kalau Deninger tidak ke Nias. Kalau Nomensen tidak ke Tanah Batak. Oh, kanibal itu orang Batak. Sorry ya, rekan-rekan Batak. Orang Batak itu sebelum Nomensen datang, makan kok, dimakan, diminum darahnya. Sedangkan udah datang Nomensen aja, waktu saya masih SMP, saya dengar itu ada di Siantar, makan orang, dibunuh itu si Senti Butar-Butar. Setelah dibunuh, diminum darahnya, dimakan dagingnya. Siapa namanya itu, Japikir atau siapa itu. Jadi orang Batak itu memang dari sononya begitu. Beraninya luar biasa. Danaunya pun luar biasa. Kalderanya pun luar biasa. Ledakan terbesar dunia kan adanya di Danau Toba. Kaldera terbesar. Makanya saya berkata, kalau Indonesia semacam pusat global, di Indonesia itu Sumatera, Sumatera itu Batak, jangan-jangan pusat semesta alam itu adalah Tanah Batak. Iya, makanya katanya waktu terjadi letusan, itu sampai 4 bulan itu, berpengaruh seluruh dunia. Jadi makanya jadi orang Batak hati-hati. Tuhan punya misi melalui kalian. Jangan rusak, harus bagus. Sebarkan Injil ke semua orang. Ya Kak Raulia. Ya? Ya, Bang. Ada juga saya lihat ini Kak Yanawati Sinagaya. Iya dong. Itu di Parapak sana banyak sinaga itu. Iya. Oke, kita lanjutkan. The urgency. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa judulnya ini? Mengapa tidak melakukan pekabaran Injil? Nah, mengapa tidak? Kalau kita udah melihat penting, mengapa tidak? Terima kasih Bang Wari. Langsung kulihat Bang Wari ini. Boleh dibaca dulu slide ini Bang Wari? Ya, mengapa tidak melakukan PI? Beberapa penghambat misi PI. 1. Masalah teologia, universalisme, banyak jalan, inklusivisme, dan lain sebagainya. 2. Masalah kerohanian. 3.
ingat siapakah yang dapat melakukan misi PI. Bandingkan Matius 4 ayat 19 dan Matius 28 ayat 19-20. Berapa lama dari Matius 4 menuju ke Matius 28? Ya, ketepatan Bang Wari ini juga penginjil nih Bang Wari ini. Ya, ada orang ngaku-ngaku penginjil nggak pernah beritakan Injil. Kalau Bang Wari ini berani berkata, biarpun dia nggak sebut dirinya penginjil, ini penginjil nih, bangsa Gala berani mempertanggungjawabkan kalimat ini. Turunkan sedikit layarnya Bang Wari, biar kelihatan wajahmu yang ganteng itu. Nah ini dia. Ini luar biasa nih. Ya, lebih banyak, jangan-jangan lebih banyak artikelnya Bang Wari daripada artikelnya pendeta di grup Pakui. Ya, terima kasih ya Bang Wari ya. Nah, beberapa penghambat misi PI. Kalau saya nanti kurang, nanti Bang Wari bisa tambahkan. Pertama, masalah teologi. Apa maksudnya? Kalau kita menganut universalisme, yaitu apa? Teologi ujung-ujungnya semua orang nanti pasti selamat. Ya. Kalau kita menganut itu, buat apa menginjil? Universalisme. Pokoknya Yesus sudah mati untuk semua orang. Mau percaya mau tidak, the love of Jesus is so overwhelming. Begitu dahsyat kasih Yesus. Sehingga ujung-ujungnya bahkan setan pun akan masuk surga. Ada pengajaran gitu Bang Wari. The love of Jesus is so overwhelming that finally everybody will be saved. Even Satan. Nah ini dia universalisme. Atau mirip dengan ini, banyak jalan ke Roma. Ini yang pernah kita debatkan di Pakui kan. Kalau kalian ingat dengan Mary Nenggolan itu yang bergosip dengan saya 2 jam di YouTube-nya si Rudy Pan itu. Dia berkata banyak jalan Bang. Saya berkata itu bukan Injil. Kalau memang banyak jalan, nggak perlu menginjil Kak Rolina kan? Buat apa capek-capek? Nah, dia juga bisa kok. Atau teologi inklusivisme. Apa itu inklusivisme? Include, termasuk. Jadi nanti kita akan berkata, ini seperti dikatakan, siapa ini junior saya yang dari teknik? Oh, Sony Danang. Sony Danang berkata, memang sih Bang, Yesus juru selamat. Tapi agama lain juga selamat. Ya tapi saya nggak salahkan Sony lah. Orang pendetanya juga begitu. Jadi memang begitu. Siapa itu pendeta yang mengajarkan kawin campur itu boleh itu? Bertika itu. Jadi memang begitu. Kalau diajar ya begitu dia. Tapi saya berkata, lo nggak ngerti Injil. Kamu memang belajar pluralisme. Gara-gara kamu belajar pluralisme agama, jadi kau bilang semua masuk surga. Kawin campur nggak apa-apa. Kemana-mana keluar-keluar itu Pak Berti itu. Nomor 2, masalah kerohanian. Nah, maksudnya apa? Kalau orangnya KTP, kalau Kak Rolina KTP, coba, mungkin nggak Kak Rolina menginjil? Tidak bisa, Bang. Nggak mungkin kan? Coba kalau di Jalan Jambu ada teman-temanmu yang masih Kristen tanpa pertobatan. Gimana Kak Rolina? Membuat KKR, Bang. Ya nggak ada cerita kan. Harus KKR dulu kan. Supaya dia bertobat. Nah tapi udah bertobat pun nggak langsung bisa menginjil Kak Rolina. Ingat itu. Makanya nomor 3. Ingat. Siapa yang dapat melakukan misi PI? Orang-orang yang sudah bertobat, Matius 4:19, dan dibina. Dari berapa lama dari Matius 4 ke Matius 28? Ada yang bisa jawab? Yohanes? Yohanes Dwi? Berapa lama dari pemanggilan Matius 4, dari penjala ikan, lalu diutus penjala manusia? Berapa lama itu? Berapa tahun? Ada yang tahu?
Bang Daniel? 6 semester, Bang. Berapa? 6 semester seperti di STT. 6 semester ya. Tapi memang benar kok, 3 tahun. Memang 3 tahun. Betul nggak Bang Wari? Ya. Dari Matius 4 dipanggil sampai diutus berapa tahun? 3 tahun sampai 3,5 lah. 3 tahun kan Bang Wari kan? Karena Tuhan Yesus memulai pelayanan 30 tahun. Lalu dia disalibkan diperkirakan 33. Jadi Matius 28 itu sesudah itu baru dia disalibkan mati. Jadi Kak Nova, nggak ada itu yang namanya instan. Dan jangan lupa Kak Nova, 3 tahun itu bukan 2 SKS Kak Nova. Boleh nggak tebak kira-kira berapa SKS? Wah, itu program intensif tuh, Bang. Kenapa? Program intens. Program intensif itu. SKS-nya bisa. Kalau kita baca Markus tadi, itu kan pagi-pagi benar kan? Dan kalau kita baca nanti sampai malam mereka dibina, berarti mata kuliah yang diajarkan Yesus mulai dari pagi-pagi benar sampai malam benar. Jadi menurut saya bukan 4 kali 2 SKS itu. Jangan-jangan 6 kali 2 SKS. Coba. Jadi kalau orang berkata, dan itu paling kecewa saya. Siapa bilang harus belajar teologi? Petrus juga belajar teologi. Matius juga belajar teologi. Loh, siapa bilang? Dipanggil Matius 4. Dibina 3 tahun. Langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak mungkin salah. Diajar, bukan hanya diajar melalui khotbah-khotbah yang bagus. Ada khotbah umum, ada khotbah pribadi, ada khotbah kelompok 12, tapi juga diajak menyaksikan langsung. Itulah proses pemuridan yang dilakukan Yesus. Jadi jangan mau percaya pengkhotbah-pengkhotbah yang gagal paham yang berkata, siapa bilang harus belajar teologi? Mungkin maksudnya siapa bilang harus belajar teologi formal. Betul. Bang Wari ini nggak pernah ke STT ini kayaknya nih. Tapi dia rajin baca. Loh, teologi itu kan terbuka. Apalagi ada Roh Kudus. Apalagi ada YouTube. Apalagi ada seminar-seminar. Jadi kalau kita belajar bertanggung jawab, bisa juga. Tapi bisa juga sesat. Tergantung kan. YouTube-nya siapa yang didengar. Kalau yang didengar Rudi Yohanes, lain lagi ceritanya. Kalau didengar Rudi Van, lain lagi. Kalau yang didengar Yonatan Nandar, penginjil, lain lagi ceritanya. Atau mualaf Kainama Agustinus itu, lain lagi. Atau Esra Soro, beda hasilnya. Makanya Kak Nova, hati-hati dengar YouTube. Kalau YouTube Bang Sagala tiap hari beda hasilnya. Siap, Bang. Promosi ya. Siap. Promosi supaya kalian subscribe gitu maksudnya. Oke, baik, Bang. Ya. Bantu subscribe. Ini kan Bang Sagala ini kan alumni UI juga. Jadi kan bantu subscribe, like, share itu kan istilahnya one among us kan. Jadi nggak berlebih-lebihan juga. Iya. Nah, sekarang bagaimana melakukannya? Ini kita masuk praktisnya. Boleh Bang Wari lagi? 1. Bereskan teologi Anda. 2. Bangun kerohanian yang benar. 3. Lakukan secara konkret dan teratur, pribadi, kelompok, dan bersama. 4. 3D, 5. Sharing. Iya. Terima kasih. Jadi kita masuk ke hal konkret ya. Bereskan teologi Anda. Mungkin Bang Wari masih ingat ya setengah mati kita bicara soal pentingnya bersaksi kan. Ya. Nah kalau kita berkata menganut universalisme atau manuis atau inklusivisme, nggak akan mungkin menginjil. Nah, saya tidak tahu adikku Soni Danang ikut enggak.
Dia akan bilang, Bang, yang penting bukan menginjil, Bang. Yang penting kita bikin sekolah-sekolah, rumah sakit. Itu yang penting, kesaksian. Saya berkata itu juga penting. Seperti kisah Rasul 6, pelayanan meja penting, bakti sosial penting. Tapi itu tidak boleh mengurangi, melemahkan, menghilangkan penginjilan. Kalian lihat itu Bang Wari itu, manggut-manggut dia berapa kali itu. Itu, memang begitu. Apalagi kalau ada Bang Joni Sinaga, kurasa bukan hanya manggut-manggut. Bisa manggut sampai ke bawah, sampai terantuk kepalanya ke meja. Karena terlalu semangat. Makanya istri saya Kak Yunike bilang begini, lu kok pengagum banget sih sama Joni Sinaga? Terus saya bilang, saya cari kawan yang mencintai jiwa, dan saya menemukan dalam diri Pak Dubes itu. Puji Tuhan, saya bilang. Ada teman saya yang menangisi jiwa-jiwa alumni UI. Ya, ada Pak Dubes, ada Pak Waril, ada Pak Sahala. Makanya ketika Bang Bonang meninggal dunia, kami kejar ke sana. Langsung kami ingat dulu waktu kita sama-sama mengadakan penginjilan melalui pasca-pasca Natal-Natal, ya, termasuk melalui drama oratorium. Ya, kami terus waktu itu di sana itu kami nyanyikan tuh lagu-lagu kami drama itu. Pulanglah dan beritahukanlah begitu. Yang mulia ada lagi seorang lain yang begitu. Ya kami ingat semua, nostalgia semuanya. Lalu kita berkata, ya udah kita sedih, tapi kita senang Bang Monang sudah di sorga. Karena apa? Karena jelas teologianya. Yang kedua, bangun kerohanian yang benar. Tadi kita ingat, KTP nggak bisa. Ketika di asrama, grup asrama Daksinapati UI, saya kasih tahu, alumni Kristen itu bukan satu macam. Berapa macam dong Pak? Katanya. 3 macam. Ada Kristen 1, Kristen tipe 2, Kristen tipe 3. Apa itu katanya? Kristen tipe 1, KTP, belum bertobat, belum hidup baru, belum ada Roh Kudus. Nah kalau nggak ada Roh Kudus, Kak Nova adanya roh apa? Roh duniawi. Ya? Roh Kudus. Kalau belum ada Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kak Nova. Kalau dalam bahasa Jerman, Kak Nova, kalau nggak ada Tod diperbadia, Tod diperbadai. Itu. Idewan, Tod diperbadia, Roh Kudus, atau Tod diperbadai, Roh Kudus. Itu Kristen tipe 1. Kristen tipe 2 apa? Kristen bayi. Nah, yang namanya bayi, jangan bicara tanggung jawab sama bayi dong. Jangan pernah kalian bilang sama bayi, aduh adek, kami pergi dulu ke ini ya, ke Superindo ya, jaga rumah ya, tutup rumah kita ya. Nah, itu yang salah kita. Masa bayi disuruh bertanggung jawab? Jadi kalau di gereja, sebuah KTP nggak ada gunanya. Kalau alumni UI, alumni KTP, pasti yang dimaki-makinya itu Bang Sagala itu. Kalau alumni UI, banyak yang baik rohani, lumayan. Keren juga Bang Sagala ini, gua doain katanya. Tapi itu doang. Kalau Bang Sagala menginjil, belum tentu dia mau terlibat. Pokoknya selamat Bang, gitu-gitu aja dia. Tapi kalau dia Kristen tipe 2, dewasa, lain. Kristen tipe 3 itu adalah Kristen dewasa. Kristen tipe 1, KTP. Tipe 2, baik. Tipe 3, dewasa. Nah, Kristen dewasa yang bisa melakukan penginjilan. Nah, ini yang kedua, bangun kerohanian. Makanya terima kasih kepada pengurus alumni ini, tetap setia. Ada tidak ada yang ikut Zoom ini. Banyak atau tidak banyak. Mungkin udah mulai bisa kita di ini ya, di Gereja Baptis ya Bang Pahala ya. Udah bisa kita onsite ya. Bisa. Iya, soalnya virtual ini nggak jelas, ditutup kameranya. Entah makan kacangnya dia, entah tidurnya dia, entah kasih anjing dia makan itu. Tapi dia seperti online. Yang kita tahu bisa pastikan kalau dia buka kamera, oh dia dengar. Gitu. Kalau tutup kamera,
Bisa jadi dia dengar, tapi dia pakai singlet, jadi tutup kamera dia. Ya, tetapi bisa juga dia tutup kamera karena dia cuman basa-basi. Jadi saya terus terang aja, kalau dibuka kameranya lebih senang saya. Nah, yang ketiga, lakukan secara konkret dan teratur. Harus konkret, harus teratur. Secara pribadi, misalnya kita pergi kemana. Begitu juga kisah Rasul, Paulus pergi ke pasar. Pak Paulus pergi ke rumah-rumah ibadat. Itu penginjilan pribadi itu. Boleh Kak Nova baca? Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-16. Amang, izin mengingatkan 5 menit lagi Amang waktunya ya. Ya, siap. Terima kasih. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 ya. Ya. Amang ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. 17. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Itu dia. Itu melakukan pengabaran Injil pribadi nih. Bisa juga kelompok. Misalnya satu KTB. Bisa juga bersama. Nah, kalau kita ketika belum ada COVID, kita bersama tiap tahun kita pergi mengadakan KKR. Beberapa ikut juga dari UI. Lalu yang keempat, 3D. Apa itu 3D? Doa. Doakan. Ya, kita tahu kalender-kalendernya ada. Kita doakan. Siapa, di mana, kapan. D2. Dana. Dukung dananya. Ya, mungkin karunia kalian banyak duitnya. Udah, melalui duitmu menginjil. Nah, ada juga saya ikut doa, saya terlibat dana, tapi juga saya mau terlibat diri saya. Doa, dana, dan diri. Misalnya kita pergi ke Samosir, ke Papua, ke Mentawai. Nah, ini akan saya sharingkan ini. Tolong Bapak Ibu, rekan-rekan maksud saya, tolong doakan ini. Penginjilan kita ya melalui ST Trinity ke berbagai tempat di seluruh desa-desa. Ya, saya akan mengakhiri dengan ini sehingga rekan-rekan bisa mengetahui kita bukan teoritis. Kita bukan teoritis, tapi praktis. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kalau lihat ini di hari Arapohan. Kita punya rumah misi di sana. Nanti akan kita lihat. Kita lakukan melalui berbagai macam cara. Nah, ini kita kontrak rumah di sana. Ada 2 alumni kita di sana. Berbagai macam cara dilakukan. Dan sedini mungkin anak-anak diajar. Nah, ini mereka ini. Puji Tuhan ini. Nah, lihat tuh. Mereka juga dikasih makan itu. Sekali sebulan dibuat makan daging, minum susu. Lalu tiap minggu dikasih snack. Nah, ini ya. KKR umum ini. KKR umum. Nah, kenapa ini di Bulingkarin ini? Ada yang bilang, Bang, ini adalah dukun katanya. Jadi dukun juga datang KKR kita. Puji Tuhan, lihat ini tekun mereka di desa ini. Nah, ini kan di rumah adat Batak ini. Ini di depan rumah kita nih. Nanti yang ikut wisuda dan syukuran 9 September, nanti daftar sama Pak Joni Sinaga. Nanti kita akan nginap di sini. Nah, inilah indahnya Danau Toba ya. Ini di puncak. Ini beberapa tim penginjilan kita ini. Ini adalah pacar saya ini. Mantan, sorry, bukan pacar. Nah, ini di mana ini? Di Nias ini. Masuk melalui sekolah-sekolah. Kita lakukan semua. Ini alumni kita, namanya Nesi Gula. Nah, ini Nesi Gula lagi mengajar nih.
Maksudnya persekutuan, ini ada nyanyian. Nias, jangan lupa Bapak Ibu rekan-rekan, Nias sekarang makin banyak yang mualaf. Jadi agama hijau itu berkembang luar biasa di sana. Nah, ini dia, puji Tuhan, tolong didoakan Perkasa. Perkasa Trinity, persekutuan Kristen antar siswa. Trinity, di Nias. Ini juga di Nias. Ini di Nias. Nah, ini di desa Bonandolok ini. Desa. Nah, ini di Harian Boho. Di Harian Boho. Ini alumni kita semua melayani ini. Nah, ini di Perapat. Ini kesempatan Natal kita gunakan menginjil, memperkenalkan Yesus. Ya. Para remaja, kita bikin acara Valentine. Nah, ini acara Paskah, obor di pagi hari. Kita beritakan Injil, api Roh Kudus. Ini juga di Nias ini saya lihat ini. Nah, ini alumni kita. Namanya Muli Biliwati. Ini Ibu Pendeta. Ini di Nias. Nah, ada yang bisa tebak ini di mana? Mestinya bisa dong ya. Ada yang bisa tebak ini di mana? Bang Daniel? Papua, Bang. Papua, benar. Wajahnya ya. Ini di Papua ini. Alumni kita ada 3 di sana. Di Timika, Wamena, dan Abipura. Ini nih. Puji Tuhan, ya. Kita doakan terus mereka. Nah, ini nih. Mudah-mudahan Pulau Papua yang besar itu bisa maju terus. Ya. Di lapangan nih. Nah, padat-padat ini. Ya. Nah, ini saya mengadakan KKR di berbagai desa. Kita kerjasama dengan sekolah-sekolah di Samosir. Nah, ini puji Tuhan. Luar biasa banyak yang datang. Bisa ribuan itu yang datang. Nah, mereka saya jadi kayak artis ini, selebritis. Minta tanda tangan mereka. Nah, ini lihat ini, banyak sekali nih. Ini di Ronggurni Huta ini. Nah, oh ini udah lain. Udah lain nih. Ini terbawa, terikut dia. Ini Pak Jokowi nih ya. Ini bukan. Nah, ini luar biasa banyaknya ya. Ini juga. Ini juga. Ini mereka yang ngambil keputusan ini. Berdiri mereka. Nah, ini adalah di atas asrama Trinity. Malam hari kelihatan salib. Simbolnya kita mau menginjil terus. Nah, ini pusat pelayanan pendidikan STT Trinity cabang Hari Arapohan. Kenapa? Karena Hari Arapohan, Janji Martahan, saudara-saudara, meskipun itu daerah Samosir, jangan kaget. Di sana ada 3 masjid besar berdekatan, 1 musola. Jadi, kalau kita tidak bergerak, tidak lama lagi Samosir akan menjadi daerah Islam. Lihat ini. Jadi itu sebabnya saya mengatakan ada lagi beberapa foto tadi sore. Sorry ya, sedikit lagi ya. Saya permisi Bang Daniel. Baik, baik. Nah ini juga. Nah ini musola yang saya sebut tadi. Ini di daerah Hari Arapohan, si Hotang. Jadi kalau kalian pergi ke Tiga Ras, wah di sana gede banget masjid. Nah ini lihat ini. Gede banget. Madrasah juga udah ada di sana. Nah inilah rumah misi kita. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan pergi ke Hari Arapohan, mau di sini, boleh nginap di sini. Ya, ini alumni kita, Vivi, dan ini Ira. Ya, ini tim alumni yang datang ke sana mengunjungi mereka, menguatkan.
Nah, ini di mancanegara ya. Jadi bukan hanya di desa-desa. Nah, ini mungkin ada yang kenal ini. Ini alumni FISIP UI. Dan sekarang jadi pendeta. Ini di Amerika, di LA. Ini juga alumni FISIP UI ini. Kalau ini anaknya Amin Chung. Kalau ada yang kenal pendeta Amin Chung, dokter. Ya. Ini di Texas. 2 foto lagi. Tahu ini ya tempat ini ya. Ya. Kita melalui acara makan juga kita memberitakan Injil. Puji Tuhan. Oke, demikian. Saya kembalikan kepada ada moderator. Syukur. Puji Tuhan. Terima kasih untuk sharing yang membangkitkan dan menguatkan.